Salam Nusantara, salam Indonesia, salam Pancasila. Teman-teman yang saya cintai, jika kita datang ke Amerika lalu bertanya kepada elitnya, apa sih ultima dari bangsa Amerika? Mereka akan menjawab, the pursuit of happiness. Dan itu yang membedakan dengan kita, sebab ultima kita sesungguhnya adalah the pursuit of justice. Tetapi tidak sembarang justice, sebab yang kita tuju adalah social justice. Karena itu di dalam pasal kelima Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi di jantung itulah hari ini kita merasakan, menyaksikan, dan menikmati satu kondisi di mana terjadi unsocial justice. Terjadi ketidakadilan secara menyeluruh dan paripurna. Riset Infit tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Bang Pol memberikan satu peta yang jelas bahwa karena ketidakpercayaan lagi kepada Pancasila dikarenakan keadilan tidak tumbuh dan lahir di sekitar kita, maka proses-proses pelapukan itu terjadi di tingkat remaja. Dan proses pelapukan itu, saudara-saudara, terjadi ketika secara akumulatif bangsa ini mengganti konstitusi yang lama, yang asli, yang kita sebut Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 2002. Teman-teman pasti tahu bahwa Undang-undang lama atau konstitusi yang lama itu binded dengan Pancasila, sehingga pasal-pasalnya menerjemahkan dengan sangat baik beberapa hal yang memang harus dikerjakan ketika kita menyusun satu konstitusi dan arsitektur negara Indonesia. Hari ini teman-teman kita menyaksikan bahkan pasca pemilu rakyat dan kita semua terbelah dalam satu diskursus kecurangan dan ketidakcurangan. Itu artinya proses-proses pelapukan itu terus-menerus terjadi dikarenakan ultima kita sebagai satu bangsa untuk menuju the pursuit of justice mengalami pembegalan. Dalam konteks tertentu, teman-teman, kita bisa lihat misalnya amandemen itu meminta kita semua agar arsitektur politik kita itu berbasis pada voters, berbasis kepada orang. Setiap wakil kita adalah wakil orang, wakil pemilih. Secara teoretik agak benar, tetapi kalau ditinjau secara lebih dalam, itu adalah salah kaprah yang luar biasa. Karena wilayah Indonesia itu ada banyak sekali yang tidak memiliki penghuni. Ada banyak sekali orang yang tidak tinggal di daerah-daerah itu. Itu artinya kalau kita telisik secara filosofis, konstruksi arsitektur politik kita itu tidak mewadahi daerah-daerah, pulau-pulau, dan tempat-tempat yang tidak berpenghuni karena mereka pasti tidak punya perwakilan. Karena tidak punya perwakilan, maka tidak ada gagasan untuk membangun pulau-pulau terluar, pulau-pulau yang tidak ada penghuninya, daerah-daerah yang tidak ada penghuninya, sehingga Anda tahu bahwa sebagian pulau kita dijual dengan harga murah ke luar negeri. Padahal dalam preambulum itu jelas sekali dikatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu artinya kalau Anda melindungi, saya melindungi, elit bangsa ini melindungi, yang harus dikerjakan adalah membangun daerah-daerah itu karena mereka ex officio bagian dari Indonesia. Tetapi arsitektur politik kita hari ini mencoba menghilangkan soal-soal itu. Dalam hal-hal yang lain misalnya, karena politik hari ini adalah high cost, maka tidak mungkin satu perkumpulan yang miskin itu bisa memenangkan pertarungan. Misalnya kaukus pengemis, kaukus suku Dayak, kaukus suku Baduy. Tidak mungkin mereka bisa memenangkan pertarungan demokrasi liberal karena demokrasi liberal itu sangat mahal. Sehingga mereka tidak punya representasi di gedung DPR dan MPR.
Karena tidak ada representasi, maka suku Baduy dan suku-suku lain itu berkembang seperti tanpa adanya negara Indonesia. Maka kehidupan pengemis, kehidupan kaum miskin karena tidak ada representasinya di gedung DPR MPR itu, tidak ada seorang pun yang memperjuangkan nasib mereka. Itulah mengapa sampai hari ini disparitas kaya dan miskin makin hari makin luar biasa. Gini rasio kita sudah sampai kepada 0,4. Satu Gini rasio yang luar biasa, bahkan juara dunia nomor 2 di dunia. Bukan juara dunia yang bagus tentu saja, tetapi juara dunia yang memalukan karena kita masih memiliki Pancasila, yang Pancasila itu ultimanya adalah the pursuit of justice. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, ada problem besar yang sedang kita hadapi dan harus dikerjakan dengan kerja raksasa jika ingin ultima dari cita-cita besar para pendiri republik yang disebut dengan negara hukum, negara keadilan hadir dalam kesiaran kita. Karena itu dalam konteks yang paling sederhana sebenarnya kita adalah manusia Pancasila, keluarga kita adalah keluarga Pancasila, kota kita adalah kota Pancasila, karena negara kita adalah negara Pancasila. Tetapi karena Pancasila sebagaimana tadi telah disebut oleh Kepala Kesbang, diamputasi kehadirannya lewat penghapusan program P4, lewat penghapusan program BP7 dan seterusnya, maka ia tidak mengejawantah. Kita hampir-hampir tidak memiliki satupun perda di 30 lebih ibu kota provinsi yang menyatakan bahwa provinsi itu adalah provinsi Pancasila. Kota provinsi itu adalah kota provinsi Pancasila. Karena tidak menjadi kota Pancasila, maka seluruh program-programnya itu banyak yang mengkhianati Pancasila. Salah satu pengkhianatan terbesar adalah ketidakmampuan mereka atau menomorberakan mereka untuk memastikan tidak ada seorang pun yang miskin di kota tersebut. Alih-alih menyelesaikan kemiskinan, alih-alih menyelesaikan kebutahurufan, alih-alih menyelesaikan kerenggangan, yang terjadi makin hari makin lebar, makin banyak orang-orang miskin tersebut. Sehingga mengakhiri apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, tidak ada cara lain kecuali kita mendorong siapapun yang duduk di lembaga-lembaga eksekutif di tingkat pusat, daerah maupun desa untuk kembali merefleksikan Pancasila di dalam seluruh peraturan-peraturan daerahnya, agar kota-kota itu, daerah-daerah itu, desa-desa itu merepresentasikan dirinya sebagai kota Pancasila, keluarga Pancasila, pribadi Pancasila, di mana seluruh tindakan-tindakan kita itu menjadi extra ecclesia nulla Pancasila. Tidak ada kebenaran dalam konteks bernegara Indonesia kecuali dia harus merepresentasikan tafsirnya terhadap Pancasila, di mana wawasannya adalah wawasan peri ketuhanan, wawasan peri kemanusiaan, wawasan peri persatuan, wawasan peri permusyawaratan, dan wawasan peri keadilan. 5 wawasan yang hari ini sedang ditenggelamkan oleh amuk neoliberalisme, oleh amuk yang kemudian tiba-tiba seakan-akan kita semua lupa kepada nilai-nilai yang telah digali oleh para pendiri republik. Saya dan Anda semua bertanggung jawab untuk membangun arus besar perlawanan terhadap itu semampu, sekuat, dan secerdas yang kita mampu, yang kita bisa. Sebab sekali lagi saya ingin mengatakan, tidak ada kebenaran di luar negara Pancasila kecuali merumuskan satu undang-undang, satu peraturan yang binding dengan Pancasila, agar semua orang yang hidup di negara Indonesia itu mendapatkan keadilan, mendapatkan kemusyawaratan, mendapatkan persatuan, mendapatkan kemanusiaan, dan bebas di dalam beribadah apapun agama dan dimanapun ia tinggal. Itu beberapa pemikiran dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.